Halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, ini saya langsung tunjukkan chartnya IHSG ya teman-teman. Jadi, ya memang seperti yang kita tahu ya, IHSG ini kan sudah underperform. Ini saya akan lihatin chart IHSG secara monthly. Ini kalau teman-teman lihat chart bulanan IHSG. Ini so far, oh ini plus minusnya kelihatan ya, ini kelihatan. Bulan Januari ini IHSG ya, month to date flat. Desember sebulan minus 0,48. November ya seperti yang kita tahu, November itu IHSG minus dalam. Oktobernya plus, September minus. Jadi secara overall IHSG ini kan pas pembukaan Januari 2024 itu di kisaran 7.200-an. Terus pas penutupan di Desember 2024 itu di 7.000. Jadi ya mungkin teman-teman juga udah aware ya bahwa IHSG kita di tahun 2024 itu koreksi teman-teman sepanjang tahun. Jadi IHSG pertama kalinya koreksi sejak COVID. Jadi IHSG tutupan tahun itu pas 2020 kan koreksi, terus 2021 rebound ya kan, of course rebound lah karena dari habis COVID. 2021, 22, 23 itu tutupan menguat sepanjang tahun. 2024 IHSG koreksi lagi nih teman-teman. Jadi memang apalagi kalau teman-teman udah sering ngeliat live kita ya, udah rajin mengikuti live kita, udah sering lah kita bahas dimana saham-saham big banks itu salah satu penyebabnya ya, market kita ini berat ya. Kalau kita lihat saham-saham big banks ini, saya kasih contohnya ya dari BBRI nih, ini BRI nih teman-teman. BRI ini dari pas first half ya, atau pas semester 1 itu memang dia sempat naik kan, di Q1 itu waktu itu sempat naik, terus waktu itu udah mulai turun nih, ini mulai koreksi. Pas bulan Juni itu dia sempat rebound ya, ini bulan Juni itu kan sempat rebound, koreksi, terus dia menguat lagi. Pas bulan September itu terkoreksi teman-teman. Mau kita lihat dari BBRI, Bank Mandiri, itu mirip. Koreksinya itu jadi sejak Donald Trump itu kemungkinan ya menjelang pemilunya di Amerika Serikat, dan Donald Trump itu kemungkinan pada saat itu ya chance menangnya kan lebih besar. Pas udah mulai kayak wah ini hampir menang nih Donald Trump, itu market kita koreksi teman-teman, terutama di saham-saham big banks. Ya ini jadi kalau kita lihat ya, ini biar kelihatan lebih jelas. Ya, jadi kalau kita lihat untuk market kita, big banks, big caps, ini belum terlalu menarik memang. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah asing ini kan masih terus outflow atau terus net sell nih teman-teman. Asing net sell itu pengaruhnya ya tentunya yang di net sell kan saham-saham banks ya, saham-saham perbankan, terus ya saham-saham blue chip ya. Karena kenapa asing net sell? Karena rupiahnya melemah teman-teman ya. Jadi kalau rupiah melemah ya tentunya kan asing melihat ya Indonesia nggak begitu menarik lah ya. Jadi kalau Indonesia nya nggak begitu menarik, salah satu yang dibuang duluan ya adalah saham-saham perbankan teman-teman. Nih biar lebih kelihatan jelas. Nih, mau itu BRI, BBNI, ini sama nih. Nah, BBCA itu juga sama. Jadi mungkin kalau teman-teman itu rajin dengerin kita kan selalu bilang big banks untuk saat ini
Dan bagi teman-teman yang trader itu nggak menarik. Itu kita udah bilang itu dari mungkin beberapa bulan terakhir ya teman-teman. Ya jadi memang ya kalau kita lihat big banks yang nggak menarik ini, kita better stay away dulu. Itu kan yang selalu kita bilang nih teman-teman. Jadi kita stay away dari big banks, even dari blue chipan ya. Kenapa kita stay away? Ya karena asingnya ini outflow terus. Kalau asing outflow ya kan berarti big capsnya, blue chipsnya ini dibuangin. Even kayak Telkom, ini ya Telkom ini hari ini kan tadi ada agak rebound, tapi saya rasa rebound pun ini belum bisa menunjukkan pembalikan nih kalau teman-teman lihat ya. Ini kan dia sebenarnya belum bisa break dari MA-nya nih. Ini paling gampang nih. Ini dia coba break, gak berhasil, coba break, gak berhasil, break gak berhasil, masih gak berhasil nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat MA-nya ini kan adalah resisten ya. Ini kan adalah resisten paling tingginya di MA 100. Ini yang kuning ini MA 50, yang hijau ini MA 20. Jadi secara overall belum berhasil teman-teman. Kalau kayak Telkom dan lain-lain. Lalu tradingnya di mana? Beberapa saham yang sering kita call, atau mungkin kalau teman-teman itu udah jadi nasabahnya Trimegah, mungkin kadang juga pasti ada yang nanya lah, di grup juga ada yang nanya, ini kenapa saham-sahamnya kayak ini terus ya? Ya karena memang kita tetap berfokus di saham-saham yang punya corporate action teman-teman. Ya saham-saham apa yang ada corporate actionnya? Ya kalau kita lihat ini kan saham-saham yang ada corporate actionnya itu salah satunya ya Grup Barito ya. Ini Grup Barito ini kan kelihatan, ini kalau teman-teman lihat dia ini dari bulan Desember ini kan naik ya. Pas bulan Desember dia itu naik sekitar 30-40% untuk Barito, cuan juga 40%-an, dan ini masih terus menguat. Jadi sentimennya kalau untuk Grup Barito ini apa sih sebenarnya? Teman-teman kalau ingat ya dari pas awal tahun 2024 ini kan juga mirip-mirip nih. Nih saya kasih lihat dulu dari 2024 dia ini kan juga sempat menguat ya. Nah ini 2024 ini sempat menguat. Nah ini April menguat. Terus kalau teman-teman ingat pas dia nggak jadi masuk ke FTSE, brand nggak jadi masuk ke indeks FTSE, itu langsung jebol teman-teman. Nah, yang sekarang ini kan terus kalau mungkin teman-teman ingat di beberapa bulan yang lalu ya, itu OJK ini ada bilang bahwa sebentar ini kok agak benar ini deh. Beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa kayak waktu itu kan nggak jadi masuk ke FTSE karena majority shareholder atau yang pegang di saham brand ini cuman 4 ya kan, ada cuman 4 majority shareholder yang megang 90% kepemilikan di saham brand. Makanya wah itu lu nggak eligible untuk masuk. Tapi habis itu kan OJK udah bilang bahwa kayak oh ternyata enggak kok, ini bukan cuman 4 ya, jadi kita akan terus memantau dan lain-lain. Jadi overhangnya itu hilang. Jadi sejak saat itu, makanya kalau teman-teman lihat nih di bulan November, bulan Desembernya itu terus dia naik terus ya. Bulan Desember ini dia naik terus, dengan kemungkinan dia akan masuk ke MSCI ya di bulan pengumumannya MSCI itu nanti ada di bulan Februari dan juga bulan Mei teman-teman. Dua saham Barito yang berpotensi masuk adalah brand dan cuan. Cuan ini kemungkinan untuk masuknya lebih gede nih dibandingkan brand. Kenapa saya bilang lebih gede? Karena secara free float market cap ya, itu cuan ini lebih tinggi free floatnya. Free floatnya kan sekitar 15%-an nih teman-teman untuk cuan ya. Jadi makanya penguatannya ini dia lebih signifikan kalau kita lihat di bulan Desember. Dan juga kemungkinan atau chance untuk masuk di MSCI dia lebih gede ya, karena kan si cuan ini juga udah masuk ke FTSE teman-teman, dan hari ini kan naik 12% ya. Jadi kalau untuk cuan itu ada di sekitaran harga 15.000 16.000-an untuk bisa masuk ke MSCI. Terus kalau saham-saham lain kayak tadi saya mention brand itu di sekitaran 12.000 ya
buat bisa masuk ke MSCI. Ini kalau teman-teman mau lihat, ini adalah sedikit ini perhitungannya ya. Jadi Brent itu kisaran 12.000, cuan sekitar 15.800. Ini kalau teman-teman mau capture silahkan. Pani agak unlikely lah kalau dia bisa ke harga segitu, untuk berarti kan rebalancing ya, nanti pengumumannya di bulan Februari dan bulan Mei ya, itu agak jauh. BRMS itu juga yang salah satu lumayan dekat. Kalau teman-teman ingat, BRMS itu yang di rebalancing 3 bulan yang lalu di bulan November, itu kan juga ada kemungkinan masuk, tapi ya karena menguatnya terus dia terlalu mepet, akhirnya nggak bisa masuk. Ya, BRMS ini juga salah satu yang menarik teman-teman kalau kita lihat ya. Untuk BRMS ini, nih kalau teman-teman lihat dari sisi teknikalnya, ini kan sebenarnya terus dia, ini masih waktu itu dia uptrend, terus ini sebenarnya kan adalah area sideways-nya nih untuk BRMS teman-teman. Ini dia bergerak sideways, tapi dekat supportnya, which is di dekat MA-nya, dia mantul. Ya, waktu itu kan sempat ada false break, dia rebound, terus koreksi. Selama dia nggak break ke di bawah area di harga 338, 336 ini masih oke sebenarnya teman-teman untuk si BRMS. Ya, jadi bisa lakukan buy on weakness lagi. Tadi kan saya juga udah kasih lihat targetnya itu kalau untuk MSCI dia di kisaran 510 lah. Ya, jadi sebenarnya dari dekat-dekat 500-an itu ya kalau dia bisa masuk, biar biasa masuk MSCI, either itu di bulan Februari atau pengumuman di bulan April, itu mesti dihargai segitu teman-teman. Itu untuk BRMS. Terus tadi ada yang nanya, PTRO baik kembali kayak dulu nggak ya? PTRO ini salah satu saham grup Barito yang paling perform juga ya teman-teman. Untuk PTRO dia kan sudah melakukan stock split ya, salah satu corporate action ya. And kalau kita lihat kan ada kemungkinan untuk corporate action lainnya nih untuk PTRO. And kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, ini sebenarnya kan masih sangat menarik ya ini untuk PTRO. Ya, oke, ini. Ini dari sisi teknikal dia ini masih bergerak uptrend nih teman-teman sebenarnya untuk PTRO. Ini kan bergerak uptrend, terus even di pas ada koreksi dekat EMA 20-nya dia terus mantul. Ya. Dekat EMA 20-nya dia mantul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk PTRO ini, tadi kan ada yang nanya, ini bisa kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu tuh seperti apa? Ini sebenarnya kan setelah stock split dia masih lebih tinggi teman-teman, harganya dari sebelum stock split. Ya kalau kembali ke harga sebelum stock split di 20.000 ya saya nggak tahu ya teman-teman. Itu kan berarti harus naik 10 kali lipat tuh. Tapi anyway kalau kita lihat ya, untuk PTRO ini masih menarik. Kalau ada koreksi ya, ke koreksi dekat sini lagi, ini sebenarnya adalah area buy untuk si PTRO. Kalau dia ada koreksi ke dekat sini, ini teman-teman bisa lakukan entry lagi nih di kisaran 2.600, 2.700-an. Ini area entry yang cukup menarik untuk si PTRO. Habis PTRO terus grup Barito ada 2 lagi, tapi yang 2 ini nggak gitu menarik. Cuman kita might as well kita bahas juga sekalian ya. Kan kita tadi udah bahas grup Barito yang lain. Ya, jadi kita sekalian aja kita bahas ini si BRPT. BRPT ini ya kelihatannya kan naik, tapi sebenarnya kalau teman-teman tarik dia ini sideways teman-teman, si BRPT nih dia ini kan sideways. Ini sebenarnya nggak even sideways. Sidewaysnya waktu itu sebenarnya kan di atas ini, sidewaysnya di sini, terus dia jebol, tapi ini kan memang ada support di sini ya. Ini sebenarnya supportnya berarti harusnya di sekitaran sini lah. Overall BRPT ini nggak menarik,
Tapi kalau teman-teman lihat, oh ini bisa double bottom ya, bisa aja. Tapi BRPT kalau teman-teman ingat, setiap kali grup Barito ini kelompok bergerak menguat, BRPT ini paling lagging ya, karena dia itu holdingnya. Jadi BRPT dan TPIA ini kita skip dulu. TPIA ini kenapa di skip? Karena kan dia udah masuk MSCI ya teman-teman. Sedangkan kalau kita ngomong dari tadi itu kan salah satu sentimennya ya dari grup Barito ini adalah masuk ke MSCI ya. TPIA udah masuk MSCI, apalagi sentimennya ya selain harga minyak turun. Kalau harga minyak turun itu kan benefit untuk TPIA karena cost-nya mereka kan dari harga minyak. Tapi kalau dari secara perflowan, perasing-asingan ya, karena itu kan sekarang yang lebih penting kita ngeliatin flows ya, oh asing ini pada kemana, saham mana yang lagi diincar ya, ini TPIA nggak menarik. ADI cukup oke ya teman-teman. Kalau kita lihat ini cukup oke si ADI. Ini ADI. Ini kenapa begini sih? Nih, ini kan dia sempat dari IPO menguat, terus jebles. Ini berarti kan ada kemungkinan, wah ini ada kemungkinan double bottom nggak? Bisa aja ya, kemungkinan double bottom. BRMS tadi udah kita bahas, ada kemungkinan double bottom ya, bisa aja. Tapi berarti kan dia harus bisa break di kisaran segini nih. Ini bisa break di kisaran 8.600, mesti bisa break. Big Bang tadi juga udah kita bahas semua teman-teman. ADI, Emyor kenapa ya? Menurut saya sektor-sektor consumer ini belum ada katalis. Kenapa? Ya karena memang flow-nya belum ada yang ke situ. Kalau teman-teman mau ngeliatin sektor consumer, berarti kan teman-teman ini harus expect bahwa brand dan cuan udah kita bahas tadi. Kita harus expect bahwa ekonomi Indonesia ini improve, consumption-nya ini improve, orang-orang akan konsum lebih gitu kan. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kan belum kemana-mana ya, jadi dia akan sideways. Sementara ini kalau memang kita tadi bahas big caps belum kemana-mana ya, banking belum kemana-mana, saya selalu bilang fokus ke saham-saham corporate action play ya, fokus ke saham-saham corporate action. Daripada kita sentimennya mau ngeliatin lebaran dan lain-lain, kita fokus ke saham-saham yang corporate action. Dari bulan lalu, 2 bulan lalu, kita bilang saham-saham corporate action, dan itu yang perform teman-teman. Kita bilang brand, bulan Desember naik 30%. Kita bilang cuan, bulan Desember naik 40%. Ya, jadi saham-saham yang corporate action itu justru yang memberikan return paling tinggi. Even saham-saham yang mungkin nggak ada fundamentalnya, atau mungkin fundamentalnya apa ya, kayak nggak ada berita yang baru, kayak film, itu juga yang menguat signifikan. Raja ini kalau teman-teman lihat ya, ini juga menguat signifikan. Kenapa? Dari waktu itu kita bilang kan, oh anak usahanya ini mau IPO, dan kemungkinan IPO-nya ini barangnya yang di-share ke masyarakat nggak gede, jadi kemungkinan Raja ini menarik. Dan terbukti kan teman-teman, Raja ini menguat. Dan Raja ini salah satu yang stock recommendation kita ini, kita udah lakukan take profit cuan bulan ini sejak bulan lalu ya. Kita call dari bulan November, Desember, cuan kasih return 60%, Raja 46% teman-teman. Raja kita udah call TP dulu ya, nanti kita bisa lakukan buy on weakness lagi untuk Raja. Bakal turun terus dong BRI mungkin kalau kita lihat sebenarnya kan turunnya udah dalam ya, turun sudah dalam. Fundamentally mereka juga sebenarnya oke, dibandingkan kalau kita lihat dari loan growth dan lain-lainnya kan sebenarnya juga cukup oke. Cuman yang kita ngomongin sekarang ini kan belum ada flow, belum ada asing masuk ke sini. Makanya kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya turun terus. Sampai asing bisa masuk atau inflow lagi ke IHSG, ya itu baru bisa recover. Kalau nggak bisa, ya nggak.
Nah, yang akan membuat asing ini balik masuk ke IHSG itu apa ke Indonesia? Ya rupiahnya harus menguat kan teman-teman. Ya kalau rupiahnya belum bisa menguat karena belum ada tanda-tanda ekonomi yang membaik, perbaikan ekonomi, yang rupiah belum menguat, ya asing nggak akan inflow. Selama asing belum akan inflow ke kita, ya kita fokus aja di saham-saham corporate action. Tadi kan Raja udah kita bahas ya. Jadi Raja itu better kalau mau buy on weakness, teman-teman. Pani ini juga cukup oke. Kenapa? Ya CBDK-nya mau IPO. Jangan lupa ya, CBDK besok terakhir di IPO, teman-teman. Nanti listing tanggal 13. Siapa tahu nanti muatnya juga lumayan, ya kan? Ya, kalau muatnya lumayan kan lumayan, teman-teman. Nih, ini kalau kita lihat ya, sekarang ini kan dia lagi sideways nih. Ini dia lagi bergerak sideways. Ya, jadi dekat-dekat 14.300, 14.500 sampai 16.000 itu area buy. Target paling dekat di 20.000 sama 24.000. Menurut saya 20.000 very possible lah untuk Pani. BRPT udah kita bahas tadi. Selain ini corporate action juga yang lain itu ada di BRMS. Ngomongin itu saya jadi ingat, saya mau remind lagi ya. Ini untuk MSCI ya. MSCI-nya bisa yang di bulan pengumuman Februari atau Mei. Tapi cuan threshold atau batasnya biar bisa masuk ke MSCI 15.000, Brent 12.000, ya BRMS di 510. Balik lagi gini, BRMS ini juga lumayan cakep teman-teman. Kayaknya tadi udah kita bahas ya teknikal. Anyway, yaudah. BRMS ini kalau teman-teman mau bisa lakukan buy on weakness, ya. Nih, ini dia kan lagi pullback. Selama dia gak break ke bawah 338 di 380 sampai 400 ini area buy lagi untuk BRMS. Buka ini juga nggak gitu menarik ya. Jadi setelah nggak ada e-commerce, ya nanti growth-nya dari mana? Ya kita masih lihat nanti seperti apa. Ini dia tuh di penghujung nih teman-teman. Ini supportnya 112 tuh. Calon MSCI paling dekat, calon MSCI ya tadi Brent, cuan, BRMS. Ini buka, ini kalau ini jebol ya 112, ini better cut loss ya di 110, 112 lah untuk Bukalapak. Nggak menarik sih menurut saya for now. Oh, ngomongin MSCI, tadi kan kita selalu ngomong MSCI yang kemungkinan masuk apa. Kalau MSCI yang kemungkinan keluar apa? Nah, MSCI yang kemungkinan keluar dari MSCI itu adalah saham ini, teman-teman, MDKA. MDKA ini ada kemungkinan dia keluar dari MSCI. Satu, MDKA. Kedua, yang kemungkinan keluar juga dari MSCI, kemungkinan ya kita nggak bisa bilang oh ini udah pasti keluar, adalah INKP. Dua saham ini, INKP dan si MDKA itu ada kemungkinan keluar. Telkom kita tadi udah dibahas. CBDK gimana? Menarik lah. Kalau teman-teman belum input ya besok terakhir. Kalau selain beli CBDK juga beli paninya teman-teman. Karena CBDK ya pasti dapatnya kecil ya. Astra tadi udah sempat kita bahas ya. Big cap sih ya, ini Astra. Oh ya, Dewa abis ini kita bahas, lebih menarik bahas Dewa kayak. Ini sideways ya, area sidewaysnya terus dia jebol nih. Kalau dalam 1-2 hari dia nggak bisa balik ya, dalam 1-2 hari nggak bisa balik, itu agak berat nih. Kenapa Astra ini berat? Karena Astra ini kan identik juga dengan kalau penjualan mobil mau naik, berarti ekonominya harus gimana teman-teman? Ekonomi harus improve. Kalau ekonominya jebles ya penjualan mobil juga jebles. Orang-orang mau beli mobil pakai apa kalau nggak ada duit? Dan motor
ya itu. Ya paling kalau misalnya penjualan mobil motornya nggak bisa improve, ya mereka berarti kan Astra relying on United Tractor lagi untuk earningsnya. Backdoor listing sama pajak pack GPSO 9. Kalau backdoor listing paling legit menurut saya pack, itu paling jelas lah karena siapa yang masuk. Nih Dewa ini juga sama ya, sekarang ini lagi sideways. Secara overall kalau dari MA50 nya ini kuat ya, ini di MA20 nya dia ini agak jebol, tapi di MA50 nih sekarang bertahan. Kalau MA50 ini jebles, pertahanan terakhir nih teman-teman di kisaran level 90, 89-90 lah, di dekat-dekat situ itu pertahanan terakhir. Dewa nanti kan juga mau ada corporate action, meskipun nanti RUPS LB nya baru masih bulan depan. Rencana kan mau ada private placement yang lumayan gede teman-teman bulan depan. Tapi selain Dewa satu lagi saham yang menarik buat besok ya, saya rasa yang menarik PTRO tadi itu oke. BRMS lagi koreksi. Bumi nggak menarik kalau dari sisi teknikal ya, lebih menarik BRMS nya. Bumi ini tapi ada kemungkinan nih, ada kalau ini berarti bisa ngebentuk apa, set kalau 1-2 harian lagi bisa rebound dan bisa break dari level 128an, bisa break dari gap ini, bisa rebound ya, gap target terdekat di gap. Kalau ini bisa break, ada kemungkinan double bottom begitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa reminder lagi, CBDK besok jangan lupa beli paninya juga. Jadi kita tetap fokus di saham-saham corporate action play. Daripada friendnya kalau mau mending Excel-nya teman-teman ya, soal yang merger itu. Tapi juga belum kemana-mana. At the meantime 1-2 bulan ini saya bilang fokus tetap di saham-saham corporate action play tadi. Mau itu brand, mau itu cuan, mau itu PTRO, mau itu BRMS, mau itu PANI. Yang penting saham-saham corporate action play, karena kita lihat nggak bisa dipungkiri selama rupiah kita ini belum membaik ya teman-teman. Selama rupiah kita belum membaik, asing ini nggak akan inflow. Biar rupiah kita membaik, ekonomi kita mesti improve. Tapi teman-teman perlu ingat juga, dari US itu masih banyak uncertainty. Nanti inaugurationnya Trump, dia tiba-tiba mau ngenain tarif ya, trade war yang lebih ketat lagi sama China, US dollar menguat, rupiah kita melemah ya, rupiah kita melemah, aslinya outflow lagi, big caps, big banks-nya kena lagi ya. Jadi kenapa itulah kita dari bulan-bulan lalu selalu bilang fokus ke saham-saham corporate action. Oke, itu dulu buat malam hari ini ya. Thank you semua teman-teman.